حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurat wal Injil waz Zabur wa fataha fihi abwabal jinan wa hayya ma fiha minan na'imi wal wildan wal qusur wa aghlaqa abwaban nirani 'anil mu'minin wa 'addaha likulli musyriki wa kafur wa farada siyamahu wa dha'afa li sa'imihil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba 'alaihi al-jazaa'al ma'sur ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmudi wa jallu mashkur wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashraqu Allahu lana bihas sudur wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya lahu minan nabi qurba min rabbih hatta zujja fin nur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ala mamarril ayyami wal duhur wa sallama tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih dalam perjalanan menuju masjid ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang dalam, dan mudah-mudahan akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita alhamdulillah sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan akan selalu kita menjalankan ibadah Ramadan, khususnya di siang hari kita berpayah-payah berpuasa, mengendalikan diri semua perbuatan yang melanggar syariat, dan sekaligus malam harinya kita menghidupkan malam-malam, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain qiyamul lail atau salat tarawih, kemudian dilanjutkan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan akan selalu kita amalkan sebagai rutinitas, dan mudah-mudahan pula nanti sampai akhir hayat kita, dan khususnya pada bulan suci Ramadan ini,
kita akan kuat untuk menjalankan semuanya. Pada bulan ini banyak orang yang mendambakan suatu kebahagiaan, mendambakan suatu kemurahan di dalam mengarungi, meningkatkan kualitas hidup kita melalui ibadah bulan suci Ramadan. Dan banyak pula orang-orang yang memang keadaan sehingga tidak mampu untuk menjalankannya. Akan tetapi peringatan ini adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Yang artinya, maka perhatikanlah kamu semuanya, yaitu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka-mereka itu dengan ilmunya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengunci mati, yaitu pendengarannya dan hatinya, dan membiarkan yaitu pandangannya atau penglihatannya. Dan famay yahdihi min ba'dillahi afala tattaqun. Dan semua ini adalah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kita tidak memikirkannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan kita keseharian berlapar-lapar dahaga, kemudian disetarakan dengan orang yang berjuang, yaitu lebih dahsyat, lebih besar daripada jihadnya, yaitu perang Badar. Rasulullah mengatakan pada kita, yang diriwayatkan Imam Bukhari, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ayyu jihadil akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi. Yang artinya kita kembali dari jihad kecil kepada jihad yang lebih besar. Kemudian sahabat bertanya, jihad apakah yang lebih besar ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberikan jawaban, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Memang tidak mudah untuk memerangi hawa nafsu. Kita introspeksi pada diri kita masing-masing, khususnya pada bulan suci Ramadan yang sudah 15 hari kita jalankan atau 14 hari kita jalankan. Apakah ada hal-hal yang bisa merusak daripada iman kita, khususnya yaitu menjalankan ibadah puasa pada tahun ini? Sehingga Rasulullah Muhammad SAW menegaskan lagi dalam hadis lain, yaitu barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak bisa mengendalikan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya adalah sia-sia. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan ini adalah sangat kita sayangkan seandainya kita menjalankan hal yang semacam ini. Oleh karenanya kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu dalam hadis lain, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan segala dosanya yang telah dikerjakan selama 1 tahun. Hal ini adalah
penting sekali supaya kita di dalam menjalankan bulan puasa ini tidak sia-sia. Dan bulan puasa itu hanya 1 tahun sekali. Belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Kemudian yang kedua adalah semua amal dari anak Adam akan dilipat gandakan. Dalam hadisnya, kullu amali bani Adama yudha'afu hasanatun asyra amsalha ila sab'imi'atin difin. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya semua kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia akan dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 70 kali kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah hakku dan aku akan memberinya pada mereka menurut kehendakku. Insya Allah menurut informasi yang kita terima nanti sore khususnya di Kota Solo akan memanjatkan memori atau muri, yaitu buka bersama sampai berapa kilo, 2,7 atau 3 kilo. Hal yang semacam ini insya Allah tanda bukti bahwa keterpanggilan jiwa orang-orang muslim untuk berderma, untuk bersaling berbagi rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Oleh karenanya marilah kita selalu berlomba, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar sampai akhir Ramadan ini. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan apa yang telah dibeban kepada kita, yaitu pada siang harinya kita berpuasa, berlapar-lapar dahaga, dan pada malam harinya kita menghidupkan yaitu bulan malam Ramadan dengan banyak berzikir, membaca Al-Quran dan salat tarawih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.